Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali silsilah atau rangkaian-rangkaian perkara-perkara dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak terlupakan, banyak terlalaikan oleh kita, oleh kaum muslimin. Yang pada rangkaian atau video sebelumnya kita telah membahas tentang perkara yang banyak dilalaikan dalam perkara atau dalam hal berwudu, seperti berkumur, seperti beristinsyak dengan memperdalamnya, ya, kemudian mengambil air dengan satu telapak tangan untuk kumur dan istinsyak. Adapun sekarang ini kita masuk ke dalam permasalahan yang ketiga dari hal-hal yang banyak dilupakan, yaitu masuk dalam kondisi ketika orang junub, yaitu ketika seseorang berada dalam hadas besar yang disebut dengan junub, seperti ketika seorang baru selesai dari berhubungan antara suami dan istri. Di antara sunnah yang banyak ditinggalkan atau dilupakan oleh kita, kebanyakan dari kita, oleh kaum muslimin secara umumnya, adalah untuk berwudu ketika mereka selesai dari hubungan suami istri dalam kondisi jima itu, dalam kondisi junub. Ya. Karena seseorang dalam kondisi junub mungkin dia ingin melakukan aktivitas yang lain, ya, seperti ingin makan setelah itu, atau ingin minum, atau bahkan tidur. Ya, itu semua kita dianjurkan untuk berwudu sebelum melakukannya. Bahkan ketika akan mandi besar pun, ya, mandi junub, itu dianjurkan untuk berwudu sebelumnya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan akan hal ini. Seperti apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau mandi dari junub, beliau mandi karena junub, maka beliau akan melakukan ghusala yadayhi, beliau akan mencuci kedua tangan beliau dulu, thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu ketika beliau akan salat, thumma yaghtasil, kemudian beliau mandi. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari bahkan menuliskan sebuah bab dalam kitab beliau dengan judul Bab Al-Wudu Qabla Al-Ghusli. Ya, bab berwudu sebelum mandi besar. Dan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan ay istihbabu, ay dianjurkan, maksudnya adalah dianjurkan untuk berwudu sebelum mandi besar atau mandi junub. Demikian pula ketika seseorang dalam kondisi junub sehabis melakukan hubungan antara suami dan istri, dia hendak ingin makan atau minum atau tidur, ya, maka dia pun dianjurkan untuk berwudu sebelumnya. Ini berdasarkan apa yang juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah yang paling tahu tentang kondisi Rasulullah SAW yang bagian-bagian dalam, ya, yang ada dalam rumah tangga beliau antara beliau dan istrinya dalam kondisi-kondisi seperti ini. Aisyah bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban. Rasulullah SAW apabila beliau dalam kondisi junub, fa arada ay ya'kula aw yanama, dan beliau ingin makan atau ingin tidur, apa yang akan beliau lakukan sebelum itu? Tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Beliau akan berwudu sebagaimana wudu beliau ketika akan salat. Nah, ini adalah apa? Contoh, ya, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika seseorang itu barangkali hendak akan mengulangi, ya, apa yang dia lakukan, hingga hendak mengulangi
jima antara dia dengan istrinya, maka juga dianjurkan untuk berwudu di antara keduanya. Ini berdasarkan apa yang diceritakan, apa yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Sa'id bin Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila di antara kalian hendak akan berhubungan, ya, melakukan hubungan suami istri, thumma arada an ya'ud, kemudian dia ingin mengulanginya, ya, maka falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Jadi hendaknya ada wudu di antara keduanya. Ini sekali lagi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mungkin masih banyak di antara kita, banyak di antara saudara-saudara kita yang luput darinya, yang masih banyak meninggalkan atau melalaikan masalah wudu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi junub. Jadi ketika orang dalam kondisi junub, ketika dia akan tidur, ya, dia akan tidur langsung, maka dia dianjurkan berwudu. Jika dia atau ingin makan atau minum, dianjurkan berwudu. Bahkan ketika dia akan mandi besar, dia pun dianjurkan berwudu. Nah, ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau seandainya dia tidak melakukannya, tidak mengapa. Tidak sampai berdosa. Hanya saja inilah sunnah. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku meminta dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita menghidupkan dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini untuk saya pribadi dan kita semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.